Hai guys, selamat datang di channel saya lagi bersama saya Dr. Loka Sidarta. Nah, kali ini kita akan bahas alat yang akan keluar di Desember 2022. Jadi Anda tentu pasti belum pernah pakai alat yang ini karena belum ada di klinik kecantikan manapun, ya. Tapi nanti ada beberapa sudah ada di klinik kecantikan, mungkin klinik kecantikan kesayangan Anda, ya. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe kalau Anda seneng dengan channel saya. Kalau enggak ya nggak apa-apa, tonton sampai habis lah. Nambahin ads lumayan guys, oke? Coba, treatment mahal. Ya, ini treatment sultan, you know. Nah, sekali ini, aduh. Memberanikan diri ya dok ya? Iya, dan juga memberanikan diri ini. Dan tapi untuk orang-orang yang dia pingin lifting gitu ya mukanya yang dengan kasus sagging skin dan dia takut dengan benang, ini kan salah satu jalan kan pakai ini ya? Benar banget dok, benar. Jadi ini ada kalau misalnya yang lagi nonton nih mau wajahnya tirus tapi takut dibenang, takut disuntik, nah ini salah satu solusinya. Jadi dia untuk ultraformer ini dia itu sangat minim downtime. Jadi kalau misalnya besoknya ada acara langsung make up itu bisa dipakai. Langsung bisa pakai? Langsung bisa pakai make up. Kalau misalnya ini dikombinasi orang, oh aku pengen tirus dan juga aku pengen di laser misalnya, itu apakah boleh? Boleh dok. Kalau di misalnya, hari yang sama? Kalau untuk laser toning boleh di hari yang sama. Kalau toning boleh di hari yang sama? Boleh dok, tapi kalau yang invasif, jadi kayak misalnya Piko gitu? Ya piko kayak yang sampai kayak ada luka itu lebih baik jangan di hari yang sama. Oh, piko juga nggak boleh, meskipun pikonya nggak luka? Kalau yang nggak luka, cuman untuk mencerahkan nggak apa-apa. Oh, oke. Karena target layarnya juga beda ya dok ya. Ya, tapi kalau misalnya pikonya itu yang sampai terluka atau laser misalnya sudah fraksional atau ya itu nggak boleh. Iya. Kalau untuk yang fraksional jangan dulu, nggak nanti boleh, akan iritasi. Iya benar, dan bikin bengkak khawatirnya. Oke, jadi sebelum pengerjaan kita bersihkan dulu wajah pasien. Oke. Jadi ini nanti aku akan fokuskan di lower face aja. Jadi bagian double chin ini aku mau mengurangin lemak-lemak di sini ya dok ya. Oke. Iya, ini sudah tertanam dari dulu nih. Membandel banget nih. Oke, nah ini yang aku akan fokuskan. Untuk untuk ultraformer 3 untuk double chin kan juga bisa ya? Benar dok. Tapi lebih ke smashnya aja. Ya benar banget. Untuk kalau saya ini kan lebih banyak lemaknya nih. Ya, jadi kalau untuk yang lebih cocok di MPT. Benar banget dok. Kalian jangan nonton aja, langsung ke klinik kecantikan cari MPT. Kalau misalnya belum ada MPT, waduh, suruh beli kliniknya, ya. Ini pertama di apa ini? Ini kita pattern dulu, jadi untuk menghindari dangerous area. Yang pertama adalah di mandibular, di tulang rahang. Kemudian kita akan fokus di double chin, jadi bagian bawah. Sorry dok, boleh agak nengah? Oke. Di tiroidnya, kita nggak boleh mengenakan sampai di tiroid. Coba ditunjukin tuh sama yang lihat nih, yang nggak boleh di bagian mana, biar mereka tahu. Tiroidnya. Ini yang nggak boleh. Jadi kita fokus disilang aja yang nggak boleh. Kelihatan Ki? Lihat. Nah. Oke, ini tulang rahang kita hindari. Tulang rahang nggak boleh ya? Benar. Ngilu soalnya. Oke. Boleh agak nunduk dok? Nunduk. Oke. Nah ini di buccal fatnya juga kita akan kerjakan. Jadi untuk di buccal fat, dangerous areanya adalah di sebelah bibir. Nah ini benar-benar jangan sampai kita. Kira-kira berapa senti tuh dari sebelah bibir? Kurang lebih sekitar 2 cm. 1 sampai 2 cm sebelah bibir itu nggak boleh kita kenakan. Karena kalau sampai kena nanti dikhawatirkan akan terkena Bell's palsy. Oke. Jadi yang kita akan fokus ada double chin dan di buccal fat depan ini. Oke. Kalian udah ngerti kan nggak boleh mana aja ya? Udah disilangin ya? Oke. Kita lanjut. Kita oleskan dulu gel ultrasound. Ini untuk penghantar dari energi ultrasound ultraformer MPT. Ini gel khusus apa gel ultrasound biasa bisa? Gel ultrasound biasa. Oh. Kalau pada saat kita kasih gel terus kemudian dikasih serum juga boleh nggak sebenarnya? Kalau untuk kasih serum juga boleh.
Tapi nanti kita pakai yang ultraboost ya dok ya. Oh, kalau serum pakai ultraboost. Ya. Kedalamannya ultraboost berapa sih? Kedalamannya variasi, ada yang 4,5. Bisa di ini ya, bisa di adjust ya? Bener. Ini beda cartridge dok. Tipe Oh, beda cartridge. Oh. Bener. Ini kita yang pakai pertama adalah 6 mm. Ini targetnya di subkutan, di deep fatnya. Deep fat itu berarti lemak bagian dalam. Dalam benar. Nah ini khusus dipakai untuk pasien-pasien yang ada chubby cheek dan double chin. Kayak gue. Aku kritis nggak ngomong ya. Gak apa-apa, saya sadar diri. Oke. Nah kita karena targetnya di fat, kita pakai yang MP mode di sini. Dan untuk repeat kita bisa percepat. Jadi pengerjaan untuk dokter-dokter bisa lebih cepat. Jadi pasien nggak perlu nunggu-nunggu lama nih dok untuk pengerjaan. Oke. Oke kita mulai 1, 2, 3. Gimana dok? Nggak berasa. Ya berasa. Oke. Ini kalau misalnya pasiennya pasang bracket gitu boleh? Kenapa dok? Ada bracketnya boleh? Bracket, oh ini ya, behel. Ya. Nah, nggak masalah sih, cuman akan lebih ngilu aja. Biasanya untuk minimalisir disarankan untuk gigit kasar. Oh. Cuman lebih ngilu. Kalau misalnya gigi palsu? Gigi palsu juga sama. Boleh tapi lebih ngilu? Yes. Kalau orang yang habis di filler sebelumnya, apakah boleh di ini? Nah, kalau di filler harus nunggu dulu dok. Nunggu dulu ya? Sekitar 2-3 bulan baru nanti bisa Baru boleh? Iya. Ini untuk sagging skinnya atau hasilnya, hasil dari misalnya kita indikasi saya kan sagging skin dan double chin misalnya, double chin. Iya. Nah itu berapa lama kelihatannya? Apakah langsung kelihatan atau sempurnanya berapa lama? Gimana? Iya dok. Jadi saat pertama kali selesai treatment itu kita akan lihat itu hasilnya hanya 20-30%. Nah, setelah selesai treatment 20 atau 30%? Ya kita bisa lihat. Nah ini untuk ultraformer sendiri atau HIFU pada umumnya ya dok ya, itu kan tergantung pada proses wound healing. Yeah. Jadi makin lama akan makin terlihat bagus. Nah kita bisa lihat hasil maksimal di 1-3 bulan. 1-3 bulan? Ya, dan bisa bertahan sampai sekitar 6 bulan. Misalnya ada orang yang pakai pemacu jantung pacemaker gitu boleh? Oh jangan dok. Nggak boleh ya? Iya nggak boleh. Nah itu lagi ya? Nggak boleh. Yang nggak boleh itu benar-benar nggak boleh kalau itu ya? Benar-benar nggak boleh dok. Kalau pen pernah operasi terus dikasih pen gitu? Kalau pen tergantung di mana ya dok. Kalau misalnya di jantung tetap nggak boleh. Kalau di kaki gitu? Kalau di kaki nggak masalah. Pen ini kan dok kayak apa namanya? Pen implant. fraktur, misalnya dia habis apa namanya? Ya habis apa? Jatuh kecelakaan terus di tulangnya dikasih pen gitu. Kira-kira? Oh nggak masalah. Oh masalah. Nggak masalah. Karena kan nggak mencapai ke kaki juga kan dok. Nah kalau misalnya di jantung dikhawatirkan nanti akan mengganggu. Kalau gini rasa sakitnya kan dok ya. Iya. Jadi nggak boleh adalah orang-orang yang pacemaker pasti nggak boleh. Iya, orang yang dengan bracket atau dia pakai apa namanya tadi? Ya? Pakai kawat gigi itu lebih ngilu. Iya, pakai gigi palsu juga lebih ngilu gitu ya? Iya benar dok. Karena kan kita pengerjaannya di sini nih yang benar-benar dekat sama gigi. Lebih sakit ya. Ini sebenarnya untuk kan sakitnya ya. Kalau misalnya mereka ini pasti mikir, kalau misalnya dikasih anestesi gimana? Kalau sebenarnya dikasih anestesi, kalau untuk yang oles ya dok ya. Ya. Nah untuk anestesi oles itu sebenarnya nggak seberapa berpengaruh karena yang kita tembakan itu kan di area dalam ya dok ya. Ya. Gitu. Nah itu guys. Nah ini sebenarnya untuk ultraformer MBT sendiri tanpa anestesi pun sebenarnya masih berlabel kan? Masih iya toleransi sih sebenarnya sakitnya. Dibandingin kalau kita berenang. 3 bulan. Jadi gini, kalau misalnya dari klinikalnya sendiri itu dianjurkannya kan 3 bulan sekali. Iya. Nah terus kemudian kalau misalnya dia ingin bagus 3
3 bulan sekali selama berapa lama? Atau Selama gimana? 3 kali, jadi dipaketin kayak setahun 3 kali gitu dok. Setahun 3 kali. Iya. Setelah setahun 3 kali ini gimana? Nah setelah setahun 3 kali misalnya udah bagus, udah kencang maintenance, bisa di 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Maksudnya jarak antara paket yang ketiga dengan yang paket yang berikutnya itu 6 bulan. Iya bisa 6 bulan. Jadi kalau 3 bulan sekali ya hitungannya murah kan jatuhnya ya. Kalau misalnya kan ada tuh Haifu yang lain, yang mereknya bukan Ultraformer, itu sebenarnya bedanya apa sih Ultraformer yang punyanya Haju dengan Ultraformer yang lain? Banyak yang bilang kita lebih lifespan dok. Karena apa? Karena kita penghantarannya tuh lebih cepat. Penghantarannya lebih Tuh, cepat. penghantaran lebih Oke. cepat, jadi yang dirasain itu lebih nggak sakit. Itu dengan bedanya dengan yang lain ya? Ya bener dok. Oke. Terus apalagi selain itu? Selain lifespan? Selain lifespan, di cartridge-nya sendiri kita tuh ada difasilitasi dengan motor. Nah, motornya ini fungsinya untuk lebih stabil penghantaran dotnya. Jadi penghantaran dot itu kan berupa garis ya dok ya. Oke. Nah, kalau misalnya garis itu kayak ada apa ya, mencong sedikit gitu. Nah. Nah, itu kan tidak tepat di target. Nah, jadi kita lebih stabil penghantaran ini. Oh, lebih stabil Iya. dibanding yang lain. Gimana guys? Apa bedanya? Kiri sama kanan? Apa sama aja? Ayo, yang mana bedanya? Ngerti nggak? Sombong amat. Oke, ini dokter Roka sudah aku kerjain, jadi bisa dilihat di sini. Untuk area yang sudah dikerjakan ini lebih V-shape. Nah ini masih lemaknya masih banyak nih di sini dok. Nah ini. Jadi Iya, di sebelah sini sini udah mulai udah kempes. kerasa Ya udah Iya. mulai kempes dan ini makin lama akan makin bagus nih. Berarti bagus. Ini kan setelah di Haifu, MPT-nya ini immediate 30% ya tadi bilang. Iya 20-30%. 20-30%, oke. Terus tapi sempurnanya itu di 3 bulan, ya toh? bener banget. Dan 3 bulan itu bisa diulangi lagi. Ya. Jadi kalian langsung minta paketan ke dokternya 3 bulan. Jangan cuma 1, ya 3 kali bro. Iya benar dok. Jadi ini double G-nya udah jauh-jauh Coba berkurang. ditunjukin ini. Mbak Riris, sambil ditunjukin. Coba Daripada yang tadi ini kelihatan bengkak banget. Nanti mungkin bisa dilihat dari before after ya dok ya, Ya, foto oke. foto before Ya. after. Dan ini udah kelihatan jauh berkurang daripada yang sebelumnya. Karena ini gimana yang lihat? Woi, komen dong di kolom komentar, ya kan? Nah, oh ya bagi teman-teman sejawat ya, yang punya Ultraformer 3, nambah bro, nambah MPT, lumayan bro, minta diskon nanti sama Haju. Nah, jadi tadi kan saya udah coba ya, nanti kalian lihat itu di ini, apa namanya, gambar ya, perbedaan saya sebelum dan before dan after itu kelihatan guys, ya. Nah, jadi MPT ini kalian lihat nih secara body. Coba Ki, di syuting dong si ini. Si mirip alien guys, ya kan? Mirip alien dan ini teknologinya lebih baru dibandingkan Ultraformer sebelumnya. Betul ya, Mbak Riris ya? Iya, dan Nah, Haifu pada umumnya dok. oke, jadi sebenarnya ini gimana sama Ultraformer 3, Mbak Riris? Kalau ini kan Ultraformer MPT. Kalau yang sebelumnya kan Ultraformer 3 aja gitu ya. Ya. Sebenarnya apa sih bedanya atau keunggulan masing-masing? Ya, oke. Jadi sebenarnya mereka basic teknologinya sama, yaitu MMFU atau Micro Macro Focus Ultrasound. Hanya Oke. saja untuk MPT memang dia lebih di-upgrade lagi dari teknologi. Jadi dia ada linear Haifu, dia ada micro pulse teknologi yang memang lebih efektif untuk fat reduction seperti itu. Dan juga ada ultrabusnya nih dok. Ada ultrabusnya. Ya, Ya. jadi untuk kalian nih yang wajahnya masih bagus dan tidak perlu lifting yang berlebih, bisa pakai ultrabus ini untuk menstimulasi kolagen. Jadi biar lebih kenyal, Kenyal. lebih sehat. Oh, oke. Untuk mencegah aging juga. Oke. Jadi MPT ini adalah upgrade dari yang ketiga ya? Benar dok. Oh, oke. Nah, oke. Jadi kalau misalnya Ultraformer 3 itu pengerjaannya juga 3 bulan sekali Sama, pengulangannya. sama. Kalau misalnya apa namanya tadi kan nggak boleh dikombinasi dengan treatment lain yang mengandung perbleeding, benar ya? Mengandung laser yang bleeding. Oh iya, Atau kalau gimana? misalnya di hari yang sama lebih baik dijeda.
Oh, di hari yang sama. Berarti kalau misalnya treatment yang kombinasi yang treatment apa yang Untuk dengan yang MPT ini? Oke, jadi untuk yang kombinasi yang bisa kita lakukan di hari yang sama itu laser toning itu boleh dok? Toning boleh. Boleh. Jadi Terus kalau kemudian? misalnya kan kena layer targetnya kan Beda. Ini kan lebih dalam dia. Benar. Habis itu bisa juga pakai IPL yang untuk toning. Oh, juga. IPL toning bisa. Bisa. Kemudian untuk ya infus vitamin C Itu masih boleh. Facial juga masih boleh. Masih boleh. Oke. Ya. Oke. Mungkin jadi teman-teman ya, saya juga ada Mbak Indri. Jadi kalau kalian para dokter nih ya ngeliat ya, cari namanya Mbak Indri ya. Jangan lupa referralnya Dokter Oka ya referralnya. Oke, mungkin itu aja dulu. Ada tambahan lagi dari Mbak Iris. Dia ini adalah clinical dari Haju. Mungkin ada tambahan lagi? Udah sih, jangan lupa dok cobain Ultraformer MPT karena dia lebih less pain, kemudian hasilnya juga oke. Ya dok ya? Oke. Ya. Ya. Oke deh kalau gitu guys. Jangan lupa subscribe kalau ada senang, kalau enggak juga ya ditonton sampai habis lah ya. Jangan lupa nanti berikutnya kita pasti akan lihat lagi untuk alat-alat untuk di treatment di klinik kecantikan yang lebih update lagi ya. Kalau ini akan baru keluar di bulan Desember awal bulannya. Iya benar ya? Tanggal 3. Pas 2, 3, 4 ya keluar ya. Oke. Kalau gitu sampai jumpa guys. Bye bye. Mbak Riris terima kasih. Oke, Mbak Idri terima kasih. dok. Mbak Eki terima kasih.